Oke, saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Manis, bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Saya sangat kaget membaca berita di kompas.com ya, edisi hari ini ya. Nasdem dan PKB itu judul beritanya begitu, dinilai berpeluang minggat dan koalisi perubahan itu bisa bubar. Agak mengejutkan bagi saya Kompas memakai judul itu. Karena memang biasanya kan Kompas ini cukup hati-hatilah dalam membuat judul berita. Dia tidak mungkin menggunakan judul-judul yang bersifat bombastis. Tapi dengan dengan menulis bahwa Nasdem dan PKB dinilai berpeluang minggat, ini di luar kebiasaan Kompas saya kira. Saya membaca beritanya, ternyata itu kutipan dari pernyataan Hanta Yuda. Ini pemilik lembaga survei Poltreking yang kemarin ketika membuat quick count itu angkanya termasuk yang paling tinggi, menyatakan kemenangan Prabowo Gibran itu sampai sekitar 60%, seingat saya begitu ya dia. Dan memang ini dikenal dia cukup dekat dengan istana. Dengan menyebut bahwa pertemuan antara Surya Paloh itu tadi, itu indikasinya begitu, dia menilai mengapa kemudian Nasdem berpeluang minggat bersama dengan PKB. Itu ya dia menyatakan bila nantinya kemudian PKB juga bertemu dengan Jokowi, maka diperkirakan koalisi perubahan itu akan bubar. Ini kalau lihat beritanya ini menurut saya jelas jenisnya adalah sebagai framing ya. Dan framing sebelumnya kan dilakukan oleh Istana lewat koordinator staf khusus Ari Dwi Payana, yang pada waktu pertemuan dengan Surya Paloh itu dia menjelaskan bahwa dia mengklaim bahwa yang pertemuan itu terjadi karena permintaan Surya Paloh untuk bertemu dengan Jokowi, dan bukan hanya sekali katanya Surya Paloh mengajukan permintaan. Tapi kan kemudian belakangan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim bahwa dia dengan tegas menyatakan pertemuan yang terjadi antara Jokowi dengan Surya Paloh di istana itu adalah atas undangan dari Presiden Jokowi. Jadi itu adalah permintaan istana, dan karena bagaimanapun juga kan Surya Paloh bersama Nasdem itu masih menjadi bagian dari partai pendukung Jokowi. Tampaknya ini istana maupun Jokowi ini dengan mengundang Surya Paloh itu ingin membuat spekulasi bahwa dengan Surya Paloh menemui dia di istana makan malam dan sebagainya gitu, maka Surya Paloh akan meninggalkan Anies Baswedan dan Caimin. Soal ini sebenarnya juga sempat dibantah oleh wakil ketua umum ya dari Partai Nasdem Ahmad Ali, yang dia menegaskan bahwa nggak mungkin mereka meninggalkan karena mereka bagaimanapun punya etika soal itu ya. Anies juga mengaku dia sudah bicara dengan Surya Paloh, dan Anies mendapat jaminan dari Surya Paloh bahwa Partai Nasdem itu akan tetap bersama dalam koalisi perubahan. Jadi memang Nasdem tentu tahu etika ini, lain lagi lah nanti kalau perhitungan suaranya sudah final dan kemudian dinyatakan pemenangnya baru mengambil sikap, saya kira ya bukan persoalan. Tapi kalau masih proses penghitungan suara belum selesai, masih ada soal dispute, soal pelanggaran kecurangan, terjadinya banyak pelanggaran dan kecurangan, tiba-tiba mereka kemudian meninggalkan koalisi perubahan, ini kan masih akan jadi catatan buruk itu baik buat Nasdem maupun PKB. Dan saya mendapat konfirmasi dari internal Nasdem bahwa dalam pertemuan antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh itu memang tidak ada komitmen apa-apa ya. Surya Paloh itu datang karena tadi tuh dia masih bagian dari koalisi pendukung Jokowi. Jadi pertemuan itu kelihatannya memang didesain oleh istana untuk menimbulkan semacam spekulasi, rumor gitu ya, tentang kemungkinan pecahnya koalisi pendukung Amin. Ya, jadi dengan cara istana yang bermain seperti itu, ya nggak akan kaget kalau misalnya Jokowi berikutnya akan memanggil Caimin, karena Caimin ini sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa juga partai pendukung koalisi pemerintahan
Jokowi Ma'ruf, dan di sana ada 2 menterinya ya. Ada Menteri Tenaga Kerja, Menaker, dan juga ada Menteri Desa. Nah, saya kira nanti kalau Caimin juga menemui Pak Jokowi di istana, akan dibuat narasinya seolah-olah Caimin yang minta waktu ketemu. Sama seperti Surya Paloh ketika bertemu dengan Pak Jokowi di istana. Tapi soal ini kelihatannya sudah diantisipasi ya, ketika bertemu dengan tim hukum, dari tim hukum Amin maksudnya, Anies dan Caimin itu menegaskan bahwa mereka tetap di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya, Anies Muhaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif tiap hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media. Karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang kita ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan-pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir. Kita jalan terus bersama. Dalam pertemuan dengan tim hukum juga ini Anies dan Caimin itu mendapat laporan dari ketua tim hukum Timnas Amin, dari Ari Yusuf Amir. Mereka itu menemukan kecurangan yang masif di seluruh provinsi. Di dalam temuan kami, sebagian bukan aspirasi rakyat. Sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS. Sebagai sebuah praktek ketidakjujuran, ini adalah peningkatan kualitasnya dibandingkan yang dulu-dulu. Dan ini yang bisa mengganggu demokrasi kita. Jadi saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, apapun pilihan pilpres saudara-saudara sekalian, boleh memilih nomor 1, boleh memilih nomor 2, boleh memilih nomor 3. Tapi harus sama-sama memilih pilpres yang jujur. Apapun pilihannya. Mengapa istana dan kemudian diamplifikasi oleh pemilik lembaga survei bahwa koalisi perubahan itu akan bubar? Saya kira ini bagian dari politik pecah belah atau adu domba gitu. Jelas ini ada kepanikan dari istana ketika calon presiden Ganjar Pranowo menyuarakan perlunya kerjasama antara partai pengusung 01 dan 03 untuk menggulirkan hak angket di DPR. Kalau toh hak angket nggak bisa digulirkan, ya hak interpelasi gitu. Ini kalau hak angket ini kan berupa penyelidikan, sementara hak angket itu merupakan pertanyaan tentang kecurangan-kecurangan pemilu itu. Dan soal itu disambut secara baik oleh Anies Baswedan dan juga didukung oleh Muhaimin. Waktu itu Muhaimin langsung menyatakan siap gitu ya. Tim hukum 01 dan 03 itu dikabarkan akan segera bertemu, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dikabarkan juga sudah memberi lampu hijau untuk melakukan hak angket di DPR. Saya kira Ganjar nggak mungkin dia berani menyatakan itu tanpa lebih dahulu berkonsultasi atau bahkan diinstruksikan oleh Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati. Jadi yang sekarang ini bakal serius ya, bukan seperti sebelum yang disampaikan oleh Mas Hinton Pasaribu untuk mendorong adanya hak angket. Ini jelas kebijakan resmi dari DPP PDIP. Dan Anies juga menyatakan mereka akan mendaulat PDIP yang akan memimpin gerakan ini ya, karena bagaimanapun juga kan PDIP sekarang adalah partai yang terbesar di situ ya. Sama seperti tim hukum Amin, tim hukum 03 itu juga sudah menemukan bukti-bukti kecurangan pada Pilpres kemarin. Nah, dengan bergulirnya hak angket, ya ini hak angket kecurangan pemilu, peta politik itu bisa berubah dengan cepat ya. Bukannya tidak mungkin Presiden Jokowi itu bisa dimakzulkan oleh proses ini, karena kekuatan oposisi, kalau kita nyebutnya begitu ya, sekarang itu terdiri dari PDIP, PKS, Nasdem, dan PKB. Suaranya ini jelas lebih besar ya. Kalau ditambah dengan P3, P3 ini kan sekarang jadi partnernya di koalisi PDIP, tapi saya masih mempertanyakan apakah P3 juga akan mengambil sikap yang sama. Dan apalagi P3 ini kan juga fraksi terkecil. Tapi kalau kemudian P3 juga tetap bergabung dengan kekuatan oposisi, ini tanda petik ya, karena itu saya kira ya makin perkasa ini posisi mereka di parlemen, dan itu jelas ancaman yang serius buat Jokowi. Jadi dengan memahami peta
di sana peta politik dan di DPR dan juga perkembangan politik terbaru dari sikap yang disampaikan oleh Ganjar maupun Anies itu, kita kemudian jadi paham mengapa kemudian Jokowi itu buru-buru merangkul Partai Demokrat dan menariknya dalam kabinet kan. Hari ini AHY putra dari SBY itu yang ketua umum Partai Demokrat dilantik menjadi Menteri ATR dan juga sekaligus menjadi Kepala Badan Pertahanan Nasional. Ini kan Demokrat itu, kendati dia itu adalah ikut partai pengusung dari Prabowo Gibran, kan mereka sampai saat ini statusnya masih di luar pemerintahan. Jadi kalau segera dikunci, diberi posisi sebagai menteri, ya mau nggak mau dia akan mendukung Jokowi, karena mereka ini sekarang jadi partai pendukung Jokowi. Nah, seperti saya sebut tadi, ini pansus kecurangan pemilu itu kalau menemukan bukti-bukti kuat, itu kasusnya bisa bergulir ke arah pemakzulan. Jadi posisi Jokowi itu, katakanlah kalau sekarang pasangannya Prabowo dan Gibran sudah mengklaim kemenangan, justru posisinya itu tidak aman. Karena itu sekali lagi dia perlu menjalankan politik pecah belah oposisi dengan mengundang Surya Paloh dan kemungkinan akan segera memanggil atau mengundang Caimin. Namun dengan penegasan Caimin tadi, mereka tetap solid di jalan perubahan. Kalau toh nanti akhirnya Caimin diundang oleh Jokowi dan dia memenuhi panggilan atau undangan Jokowi ke istana, itu bukan merupakan bukti bahwa koalisi perubahan itu sudah tidak solid lagi. Ya ini apa ya, bisa dianggap sebagai basa-basi atau fatsun politik sebagai partai pendukung Jokowi. Ya seperti halnya Surya Paloh, dia harus memenuhi undangan ke Jokowi ke istana. Tapi apakah dengan begitu kemudian mereka balik badan, tidak lagi mendukung hak angket? Saya kira kok tidak ya. Ini jadi makin seru ini petanya ya. Kita jangan kemana-mana karena saya kira beberapa hari ke depan kemungkinan besar akan terjadi peristiwa-peristiwa politik yang selama ini tidak kita duga-duga. Saya Arsy Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.